Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau adalah sosok nabi yang misterius dan terkenal karena ilmunya. Salah satu dari mukjizat beliau adalah kematiannya yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebagian ulama yang masih memperdebatkannya, tetapi mayoritas ulama-ulama seluruh dunia semenjak zaman tabi'in bersepakat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga sekarang. Imam Al-Yafi menegaskan dalam kitabnya, apa yang telah aku sebut bahwa Khidir masih hidup merupakan pendapat yang juga telah diputuskan kebenarannya oleh para wali Allah dan telah dikuatkan oleh kesahihannya oleh ulama fiqh, ulama usuluddin, dan kebanyakan ulama. Di dalam kitab terdapat berbagai versi cerita bagaimana Nabi Khidir alaihissalam dapat berumur panjang. Secara ringkasnya, ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam berumur panjang berdasarkan dua sebab. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpandangan umur Khidir panjang karena doa Nabi Adam alaihissalam, yang mana sebelum baginda meninggal, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memanjangkan umur orang yang telah mengambil tugas mengkebumikan jenazahnya. Dalam hal ini, Nabi Khidir alaihissalam dikatakan orang yang bertanggung jawab mengkebumikan Nabi Adam alaihissalam. Namun riwayat ini agak meragukan karena terdapat jeda umur di antara Nabi Adam dan Nabi Khidir. Ibnu Katsir pula dalam kitabnya menyebutkan bahwa pengkebumian Nabi Adam oleh Nabi Khidir alaihissalam selepas taufan yang menyebabkan panjang umur adalah riwayat yang jauh dari kebenaran. Pendapat kedua tentang panjangnya umur Nabi Khidir ini adalah berdasarkan dari ulama dan ahli sufi yang meriwayatkan sebuah kisah rahasia hidup abadi Nabi Khidir yang mengacu pada misteri mata air misterius yang menjadi kunci keabadian Nabi Khidir. Beberapa hikayat menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat. Ainul Hayat sendiri berarti mata air kehidupan, mata air yang memberikan rahasia kehidupan pada peminumnya. Jadi siapapun yang meminumnya akan hidup hingga kiamat, kecuali dia mohon kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainul Hayat mencuat dalam kisah hidup Nabi Khidir yang hidup dalam masa pemerintahan Raja Dzulkarnain. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh As-Salabi dari Imam Ali diceritakan bahwa Dzulkarnain merupakan raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Namun demikian, ia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu didampingi oleh seorang malaikat yang bernama Rafail. Kebersamaannya dengan malaikat membuatnya selalu bertanya tentang dunia dan akhirat. Ia bertanya bagaimana dengan ibadah malaikat kepada Allah. Malaikat lalu menjawab bahwa di antara mereka ada yang berdiri dan tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Raja Dzulkarnain lalu menanyakan pada malaikat Rafail, adakah cara agar dia dapat beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat pun lantas menunjukkan bahwa sebenarnya Allah menciptakan air di bumi yang bernama Ainul Hayat, artinya sumber air hidup. Siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Mendengar hal itu, Dzulkarnain lalu mengumpulkan seluruh ulama untuk mencari tahu keberadaan air tersebut. Ternyata hanya satu orang yang mengetahui, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Ia pernah membaca wasiat tentang air tersebut dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut Nabi, Ainul Hayat berada di tempat yang gelap dan di tempat terbitnya matahari dan merupakan ujung dari dunia. Raja dan rombongan akhirnya mencari tempat tersebut dalam kurun waktu 12 tahun perjalanan. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Tempatnya digambarkan adalah sebuah tempat yang gelap. Namun gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap atau kabut. Saat sampai pada tempat yang diberitahukan malaikat Rafail, kemudian Raja Iskandar Dzulkarnain mulai memasuki area gelap tersebut dengan memerintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk menemaninya bersama beberapa tentara yang ikut masuk dan yang lainnya lagi menunggu di luar arena gelap tersebut. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu Allah, maka beliau berkata kepada pasukannya, "Berhentilah kalian di tempat ini,
dan janganlah kalian meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kembali ke sini." Kemudian beliau berjalan sendiri menuju ke sebelah kanan jurang. Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang menjadi misteri itu. Beliau terus mandi dan minum sumber air tersebut. Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan meminum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dan segera menemui Raja Iskandar Zulkarnain, yang pada saat itu raja tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Raja Iskandar Zulkarnain berkeliling di dalam tempat yang gelap tersebut selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh raja sinar seperti kilat dan terdengar suara gemericik di bawah kaki kuda. "Suara apakah ini yang bergemericik di bawah kaki kuda?" tanya raja kepada malaikat Rifail. Malaikat Rifail kemudian menjawab, "Gemericik ini adalah suara benda-benda. Apabila seorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal. Dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemericik itu membuat orang-orang termasuk raja menjadi penasaran. Benda-benda tersebut tidak bisa terlihat karena gelapnya tempat tersebut. Kemudian sebagian pasukan ada yang mengambil benda-benda itu namun hanya sedikit. Dan sebagiannya yang lain tidak ikut mengambil benda-benda tersebut. Setelah mereka keluar dari tempat gelap tersebut, ternyata benda-benda tersebut adalah permata yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil benda-benda itu, karena mereka mengambilnya hanya sedikit. Apalagi para pasukan yang tidak mengambilnya, pasti mereka lebih menyesal lagi. Demikianlah kisah perjalanan Nabi Khidir dan Zulkarnain. Sesungguhnya yang bermaksud mencari Ainul Hayat adalah Raja Zulkarnain. Namun Allah berkehendak lain, karena yang mendapat anugerah untuk hidup selamanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dalam suatu hikayat disebutkan bahwa setelah Nabi Khidir meminum air tersebut, beliau diperintahkan untuk menjaganya. Dan sampai sekarang tidak ada satupun yang dapat meminum mata air tersebut. Bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam berumur panjang adalah dari adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau juga pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pencarian air mancur awet muda yang mampu membuat seorang sembuh dan kembali muda menjadi rumor di istana Spanyol, yang pada akhirnya Raja Spanyol mengirimkan penjelajah Ponce de Leon. Ia mencari sebuah mata air yang dapat membuat para orang tua menjadi remaja. Pencariannya dimulai dari Pulau Bahama hingga mencapai berbagai tempat di belahan dunia. Pada tahun 1513, Ponce de Leon menjelajah bagian utara untuk menemukan Kepulauan Bimini. Di sepanjang Kepulauan Bahama, awak kapal meminum air yang mengalir di setiap sudut Kepulauan Bimini, tapi tidak ada keajaiban. Kemudian pada tahun 1521, Spanyol kembali mengirimkan Ponce de Leon untuk menjelajahi wilayah Florida dengan misi yang sama. Dalam buku Antonio de Hera berjudul Historia General de las Indias, disebutkan bahwa dia, Ponce de Leon, mencari air mancur suci yang sangat terkenal di karangan orang-orang Indian, dan pencarian sungai yang airnya mampu meremajakan siapapun yang mandi di dalamnya. Sayangnya, hingga akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak pernah menemukan keberadaan mata air legendaris tersebut. Diketahui bahwa kemudian Ponce de Leon mati dikarenakan panah dari pasukan suku Indian. Oleh Ponce de Leon, mata air keabadian ini disebut Fountain of Youth. Dalam film Pirates of the Caribbean 4 yang berjudul On Stranger Tide, cerita dari sequel film tersebut hampir sama, yaitu Kapten Jack Sparrow, Barbossa, Blackbird, Kerajaan Inggris dan juga Spanyol berlomba-lomba untuk mencari air keabadian atau Aqua de Vida. Lokasi air keabadian di film tersebut juga sesuai dengan apa yang telah dikisahkan, seperti gelap dan ditutupi oleh kabut. Namun begitu, harus diingat, semua riwayat-riwayat tentang Ainul Hayat berkemungkinan besar berada dari cerita-cerita Israeliat, dan kemungkinan terdapat tokoh tambahan yang mungkin sebenarnya tidak ada. Maka adalah menjadi tanggung jawab umat sekarang untuk mendalami kisahnya untuk membuktikan kebenarannya. Yes, now you will survive.